A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tatadha'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi imamil mursalin qaidil ghuril muhajjalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa juludihi wa man jahada bi da'watihi ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Ibu kedengaran? Oh enggak kedengaran, Bu? Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan manusia, ada perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin meniupkan ruh ke dalam rahim seorang ibu yang di dalamnya ada janin. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Maka sang janin mengatakan qalu bala syahidna. Ya wahai Allah, Engkau adalah Tuhanku. Kemudian ditiupkanlah ruh, lalu hiduplah janin tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karenanya kita mengetahui tugas dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, dan kita sudah faham pada surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, untuk pengabdian. Disebutkan waqala al-Munawi al-ibadah fi'lul mukallaf ala khilafi hawahu nafsihi ta'ziman li rabbih. Al-Imam al-Munawi menyebutkan bahwa ibadah itu adalah fi'lul mukallaf, perilaku yang dibebankan, ala khilafi hawa nafsihi, di mana ia harus khilafi nafsi, hawahi nafsi, harus berseberangan dengan hawa nafsunya yang tidak disukai oleh hawa nafsunya. Ta'ziman li rabbih, agar bisa mengagungkan Rabbnya. Seperti halnya salat yang kita lakukan Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak disukai oleh setan. Subuh hari, waktu subuh kita harus berangkat ke masjid, Pak. Khilafu hawa nafsi, ini sangat kontradiktif dengan hawa nafsunya. Mau kita tidur santai, mau ibu makan kenyang, tapi Allah memerintahkan kita untuk puasa. Kita punya rezeki, enaknya rezeki itu buat jalan-jalan, tapi Allah perintahkan kita untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Munawi tentang ibadah, fi'lul mukallif ala khilafi hawa nafsi ta'zim li rabbih, wa qila al-af'al waqi'ah ala ibadihi ala nihayati ma yumkinu min at-tadhallul wal khudu' al-mutajawir lit-tadhallul ba'dil ibad li ba'din.
perilaku seorang hamba yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan penghambaan kepada Rabb-Nya. Jadi disebutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, min arkanil ibadah, yang mungkin tidak banyak di antara kita yang mengetahuinya. Apa sih ibadah dan apa rukun ibadah? Rukun ibadah itu 3. Min arkanil ibadah yaqulu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, al-ibadah tajma' aslaini, ada 2 yang menguatkan dari rukun ibadah. Maaf, 3. Yang pertama adalah ghayatul hubbi wa ghayatul tazallul wal khudu'. Yang pertama adalah puncak cinta, dan yang kedua adalah tazallul wal khudu', merendah dan merasa hina. Cinta, merendah dan merasa hina. Ada orang sangat cinta Pak, tapi tidak merendahkan dirinya kepada apa yang dicintainya, maka itu belum masuk kategori ibadah. Ya, maka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun tetap merendah dalam setiap perintah-perintahnya, merendah dalam salat kita. Maka salat kita Pak, sebuah simbol kerendahan diri, ada ruku, ada sujud, betul ya? Bahkan mengapa diawali dengan kata takbir, Allahu Akbar? Itu kalau kita resapi bahwa sesungguhnya yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah hidup kita kecil, penyakit kita kecil, urusan anak kita kecil, urusan kantor kita kecil, bahkan sebanyak utang-hutang yang kita miliki dirasakan banyak luar biasa, tapi sesungguhnya kalau kita resapi makna salat itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil Pak. Maka Allah menjamin mereka yang bagus dalam dan benar dalam salatnya itu akan mudah mendapatkan pertolongan, kemudahan-kemudahan. Ayatnya kita sudah hafal, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah engkau dengan sabar dan salat. Jaminan berikutnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya salat yang ditegakkan dengan sebaik-baiknya, maka dia pasti akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu jaminan Pak. Kalau bahasa salafus saleh itu adalah tamna an kulli fahishatin wa munkarat. Orang yang sholat itu Pak punya proteksi, ada rasa enggan untuk melakukan kemaksiatan, nggak ada pesona melihat aurat, dan tidak ada pesona untuk na'udzubillah selingkuh lalu berzina. Dicabut tuh rasa untuk bermaksiatnya. Mengapa? Itu satu nur, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan as-salatu nur, cahaya itu, salat itu adalah cahaya. Dia akan melakukan body protection. Pada tubuh kita tuh ada proteksi ketika sinyal-sinyal di luar itu ada keburukan, tidak ada daya tarik. Maaf, Anda yang sudah menjaga salat dengan baik, saya pastikan Anda tidak terpesona dengan orang yang duduk di pos ronda, banting kartu, menghabiskan malam-malamnya berjam-jam, sampai maaf ditambah dengan uang judi. Nggak ada pesona sama sekali. Iya, ibu soleha yang menjaga dirinya dengan salatnya dan sering membaca tilawah Quran, membaca Quran, tidak ada keinginan untuk ngobrol dengan tetangga sebelah, membuka aib-aib orang. Dan rasa untuk bermaksiat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini letak salat Pak, gitu. Kategori ibadah at-tazallul wal khudu.
Al-mahabbah, cinta, tazallul, merasa hina, khudu, merendah. Kita lihat kenapa Nabi kita mengajarkan satu doa Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Apa bunyi doa? Halo Bu, yang bisa jawab ada hadiah AC nih. Hah? Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Lanjut, khalaqtani wa ana abdu wa ana abdu. Allahumma anta rabbi, ikrar, Pak. Karena sejatinya Allah itu mencintai hambanya yang terus memuji Allah, apalagi mengikrarkan bahwa ia adalah Rabbnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tauhid. Begitu ya. Ada ketauhidan yang disebutkan oleh Ma'ani Kalimatil Ibadah dalam tafsir Anal Ibadah fil Quran ala wajhaini. Disebutkan bahwa ibadah itu memiliki dua sisi yang sangat menguat. Al-awwal at-tauhid. Yang pertama, ibadah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seringkali kita diingatkan oleh doa-doa, Pak. Doa-doa untuk menyelamatkan setiap kesulitan kita, itu penguat dan pintu pembuka pertama kalinya adalah ketauhidan. Iya. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini ketauhidan, Pak, pintu pembukanya. Coba kalau kita bayangkan, Pak, kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dia dilempar dari kapal besar ke samudra luas, masuk ke dalam laut, dicaplok oleh ikan besar, masuk di dalam perut ikan besar. Pertanyaannya, adakah narasi doa Nabi Allah Yunus untuk minta diselamatkan dari perut ikan besar itu, untuk minta dikeluarkan dari ikan paus itu? Adakah narasi doa itu? Nggak ada. Apa yang pertama kali diucapkan oleh beliau? Mentauhidkan Allah. Tauhid, Pak. La ilaha illa anta. Betul ya? Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi sejatinya, Pak, hidup kita ini adalah ibadah. Salat kita ini bukan untuk mengejar pahala. Salat kita ini adalah memenuhi satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu ibadah. Maka bukan hanya sebatas salat, puasa, zakat, haji yang kita kenal dengan rukun Islam, tapi dimensinya diperluas. Dimensinya diperluas lagi dalam beberapa definisi oleh beberapa ulama. Iya, kullu amalin bima yurdillahu bihi wa rasuluh fahuwa ibadah. Amalan-amalan yang Allah dan Rasulnya itu ridho, maka kategorinya adalah ibadah. Sehingga kerja kita ibadah, berumah tangga kita ibadah. Dan saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, khususnya orang yang sudah berkeluarga, yang namanya berumah tangga itu jangan mengejar bahagia. Kalau rumah tangga ngejar bahagia, maaf, kalau kita nggak kedapatan itu bahagia, kecewa hati kita. Berumah tangga itu yang kita kejar adalah ibadahnya. Dalam ibadah dan ketaatan itulah Allah hadirkan bahagia. Ya, kapan ibu bahagia? Saat awal bulan gajian. Halo Bu. Iya, suami udah ngirim tuh, Masya Allah. Iya, Mamah mohon maaf nih, ditransfer aja ya, ala kadarnya cuma 45 juta. Ini aminnya pelan amat ini, bukan apa Ibu? Gitu. Masya Allah, itu berubah tuh wajahnya, auranya sudah berubah. Ya, manggilnya jadi beb, betul ya, AA, gitulah kira-kira. Sudah berubah Pak kalimat-kalimatnya gitu. Ya, berubah pula tuh apa namanya itu, nomor kontaknya yang tadinya tulisannya Semar gitu ya,
gitu, bapaknya bocah, sekarang udah berbeda namanya ayam gitu tuh ya. Kenapa awal bulan? Ini Masya Allah. Jadi kalau kita lihat Pak, berumah tangga pun tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah karena Allah, mencintai suami karena Allah, mencintai istri karena Allah, bukan mencintai suami karena suami. Tapi mencintai suami karena Allah, maka dia berani menegur suami ketika ia melakukan kemungkaran. Ia berani menegur istrinya ketika istri melakukan keburukan. Nah, ini dalam kerangka ibadah. Kembali, jadi ada 3 hal besar nih yang disebutkan ya tentang arkanul ibadah. Yang pertama tadi mahabbah, harus muncul rasa cinta Pak. Mencintai Allah, datang dalam salat penuh cinta, ya datang tilawahnya dengan cinta, puasa yang dilakukan dengan cinta. Bukan hanya cinta saja, tapi merendah, tazallul wal khudu, merasa hina. Saya mengatakan Pak, tiga poin ini yang luar biasa besarnya ya. Begitu ya. Inilah yang menjadikan Allah menolong Nabi dan Rasulnya. Tadi yang kita ceritakan Nabi Allah Yunus, doanya hanya sibuk mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, mentauhidkan Allah, subhanaka, mensucikan Allah, merasa dirinya rendah dan hina. Ya, ditambahkan lagi kehinaan dirinya, inni kuntu minaz zalimin. Aku adalah hamba yang zalim ya Allah. Di titik inilah pertolongan itu datang. Nabi Yunus tidak sibuk mengatakan, ya Allah, bukankah yang jahat itu mereka yang di atas kapal, mereka melakukan undian dan nama yang keluar adalah namaku. Jangan-jangan di dalam botol itu nama saya semuanya, nggak ada nama orang lain, sehingga akulah yang dipilih untuk terjun ke samudra ini. Lihat ibu yang dari Allah, bapak yang mulia, bukan itu diucapkan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus tidak sibuk menyebutkan kaumnya yang menolaknya, tapi beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku yang salah ya Allah. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan Pak, ini mohon maaf sebagai tambahannya, kalau kita punya hajat kepada Allah, kalau kita ingin mengeluh kepada Allah, ada 3 level Pak. Ada 3 level pengaduan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama level yang terendah, yang kedua level yang middle, mutawasid, yang menengah, yang ketiga level yang paling tinggi, high, yang paling tinggi Pak. Level yang terendah, manusia pasti Pak mengadu, mengeluh pasti, mengadu kepada Allah, dan itu anjuran Al-Quran. Betul ya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku minta kepadaku, aku sangat dekat. Aku sangat dekat. Uniknya lagi kalau dalam Al-Quran Pak, kata sa'ala itu harusnya dengan kul. Wa yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal. Mereka menanyakan tentang harta rampasan perang. Katakan wahai Muhammad, harta rampasan perang itu untuk urusan Allah dan Rasulnya. Pakai kul Pak. Kalau ada kata sa'ala, yas'alu, itu di sampingnya ada jawaban kul. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka menanyakan tentang darah haid. Katakan wahai Muhammad, jauhkan mereka dari tempat keluarnya darah haid. Pakai kul. Tapi ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, ketika mereka menanyakan tentang aku, harusnya qul, katakan wahai Muhammad, aku sangat dekat. Tapi Anda lihat dalam Al-Quran tidak ada kata qul. Langsung Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Ketika mereka menanyakan tentang aku dekat, tidak ada kata kulnya, Pak. Ini isyarat dari Allah. Urusan ibadah yang bernama doa, tidak ada jarak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jarak antara hamba dengan Allah. Maka didapati oleh ulama, ada 3 amalan seorang hamba tanpa pembatas sang hamba dengan Allah. Tanpa pembatas antara hamba dengan Allah. Yang pertama adalah as-shalah. Surat Al-Imran ayat 37. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria, Pak, sedang salat. Apa kata malaikat? Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin ya wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Akan hadir buah hati di rahim anak, di rahim istrimu, Yahya aku berikan nama. Kapan ijabah doa itu? Saat salat. Maka salat, Pak, adalah ibadah, tidak ada pembatas hamba kepada Allah. Inilah pentingnya, Pak, dalam hidup jangan pernah meninggalkan salat. Yang kedua, baca Quran. Orang yang baca Quran, Pak, sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Sedang dialog dengan Allah karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, doa itu sendiri. Doa adalah amalan, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh untuk mengadu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan 3 ciri pengaduan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ada hamba mengadukan Allah kepada manusia. Sekali lagi, ada hamba mengadukan Allah kepada manusia. Kita pernah begini kan? Mengadukan Allah kepada manusia. Anda katakan, ibu katakan, datang ke rumah tetangga sebelah, Bu RT, mohon maaf Bu RT, ya Allah, saya jadi nggak enak ngomong sama Bu RT nih. Ya Allah, suami saya itu sudah jarang pulang, kadang jahat sama saya bingung, saya udah sholat tahajud pagi siang malam, dia lupa tuh tahajud pagi siang malam. Duha nggak pernah ketinggalan, saya sedekah, saya sengaja saya doain suami itu gitu. Kok Allah belum memberikan jawabannya? Ya Allah, saya sudah ibadah tuh. Anda sedang mengadukan Allah kepada manusia. Bapak bilang sama tetangga, sama teman di kantor, bro, anak saya itu Masya Allah tawuran dia, bahkan kemarin kena narkoba. Saya itu udah puasa Senin Kamis, setiap mau buka puasa itu menghadirkan wajahnya. Bahkan kemarin sempat umroh, setiap tawaf itu saya sebutkan namanya. Kalau belum kelihatan jawaban Allah ya untuk anak saya tuh. Apa maksudnya, Pak? Anda sedang mengadukan Allah kepada manusia. Yang poin pertama ini ada nggak, Bu? Ada nggak, Pak? Ada dalam hidup kita, Pak. Secara tidak sadar kita sedang mengadukan Allah kepada manusia. Yang kedua, yang middle, yang paling banyak, Pak, mengadukan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mengatakan, ya Allah, istri saya ya Allah tidak pernah puas dengan pendapatan yang saya berikan kepadanya, ya Allah, saya nggak punya apa-apa lagi. Udah kerja di PT, malamnya harus ojek online. Pulang jam 1, megang ambulan nganter mayat kemana-mana itu. Terus pagi siang malam, ya Allah, apa kata istri? Kurang, ya Allah, gimana ya Allah? Anda sedang mengadukan manusia kepada Allah. Ya Allah, punya tetangga jahat banget, ketus ya Allah, dia buka aib saya ya Allah, dia fitnah saya ya Allah, saya nggak nerima ya Allah gitu. Itu namanya Anda sedang mengadukan manusia kepada Allah. Mana yang paling banyak, Pak? Poin yang pertama atau poin yang kedua? Kalau kita mengadu kepada Allah. Halo Pak, Ibu masih hidup? Hah? Mana yang paling banyak kalau kita mengadu kepada Allah? Yang pertama atau yang kedua, Pak? Yang kedua. Kita curhat itu menyebutkan nama orang lain. Iya,
Istri saya yang salah ya Allah, tetangga saya kelewatan aman, abang saya dia ngambil warisan semuanya ya Allah, saya nggak dapat. Masya Allah, bukankah itu haram ya Allah? Saya udah nasihatin dia, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Betul kan? Anda sedang mengadukan manusia kepada Allah. Pada poin yang ketiga ini yang hebat Pak, luar biasa. Poin yang pertama, yang kedua masih ada Pak sifat cinta kepada Allah, masih merapat kepada Allah, masih mencari Allah, mendekati Allah, kan begitu ya? Merendah di hadapan Allah, ya Allah gimana ini ya Allah, kan begitu Pak. Tapi poin yang ketiga ini yang dahsyat. Kalau kita memilikinya, jamaah yang dirahmati Allah, jawaban Allah sangat hebat Pak. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Halo, poin keberapa? Poin yang ketiga. Apa itu? Mengadukan diri kepada Allah tentang lemahnya diri. Mengadukan diri ini kepada Allah tentang lemahnya, tentang banyaknya dosa, maksiat dan kehinaan. Tuh. Mengadukan diri kepada Allah tentang lemahnya, tentang maksiat, tentang banyak dosa, tentang hinanya diri, dan sering lalai dengan Engkau ya Allah. Ini Pak, inilah doa Nabi Allah Yunus, surat Al-Anbiya ayat 73 sampai 90 Pak. Sebelah kanan, dari pojok kanan atas sampai pojok kanan bawah gitu. Wa ayyuba iznada rabbahu, Nabi Ayub ya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Lihat Pak, doa-doanya indah Pak. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan sampai saya sendirian tanpa ada yang pewaris dakwah ini ya Allah. Itu minta buah hati Nabi Allah, ya maaf, Nabi Allah Zakaria. Wa ayyuba iznada rabbahu rabbi anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, diri ini banyak apa Pak? Banyak penyakit-penyakitnya. Wa anta arhamur rahimin. Aku melihat Engkaulah yang masih mencintai diriku. Apa artinya? Ghayatul mahabbah. Dalam ujian yang bertubi-tubi masih menyebutkan cintanya kepada Allah. Aku masih melihat Engkau mencintaiku. Doa Nabi Allah Ayub. Doa Nabi Allah Yunus, wa zannuni idz dzahaba mughadiban, ayat 8687 surat Al-Anbiya. Ya. Apa bunyi doanya Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, ini Masya Allah tuh. Ia tidak menyalahkan nakodanya Pak. Ia fokus menyalahkan dirinya. Adakah dalil yang lainnya? Nabi Allah Adam alaihissalam Pak. Nabi Adam digoda oleh iblis. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala ala syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau satu pohon yang apabila engkau makan buahnya engkau akan kekal di situ. Jadi karakter iblis itu Pak, dia menyesatkan. Yang kedua, tazin, memberikan keindahan, dipoles sesuatu yang buruk jadi indah sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Dan iblis-iblis di zaman Nabi Adam masih berkeliaran saat ini. Ya, perzinahan, sebutannya prostitusi, pezina, PSK, betul ya? Tempat perzinahan, sebutannya apa Pak? Lokalisasi. Lembut gak Pak? Lembut. Coba ditulis pelangnya, tempat perzinahan. Kira-kira mau nggak ada orang datang? Bank konvensional, ya, supaya ada daya tarik yang memikat ditulis bunga 10%. Coba berani tidak tulis riba 10%. Betul ya? Dikemas Pak sedemikian rupa. Buah yang diharamkan oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, yang Allah mengatakan jangan dekati pohon itu. Tapi iblis mengatakan
Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan satu pohon yang apabila engkau makan buahnya engkau kekal di situ. Engkau tuh kalau enggak makan begitu nanti sementara di sini. Dan iblis menggoda yang lebih hebat dari kepada Siti Hawa. Maka Hawa pun merayu dan membujuk Adam alaihissalam. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dalam surat Taha. Lalu kedua-duanya makan, Pak. Datang murka Allah, maka terjadilah apa? Telanjang bulan. Mereka mencari pelepah untuk menutupi aibnya. Dan Allah mengatakan ihbitu, turunlah engkau. Murka Allah turun, lalu ditempatkan di bumi. Nah, ketika Nabi Adam di bumi, pertanyaannya, bagaimana taubatnya Adam? Nabi Adam alaihissalam membunyikan satu doa, di mana doa itu munajat dan mengadukan kepada Allah. Ini Pak, poin yang ketiga. Ia tidak sibuk menyalahkan pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Ia tidak mengatakan, ya Allah, yang salah iblis, ya Allah, dia yang menggodaku. Salah pula istriku, dia merayuku untuk memakan buah tersebut. Dua-duanya salah, ya Allah. Kenapa harus aku yang dilemparkan ke bumi ini? Tapi Nabi Adam mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya yang salah, ya Allah. Bukan iblis, bukan Hawa, saya yang salah. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah suka begitu, Pak. Hamba yang lebih melihat dirinya hina, merendah, merasa salah, Pak. Maka Allah cepat turun tuh memberikan jawaban. Dipertemukan, Pak, di satu bukit yang kita mengenalnya, Bukit Arafah, dan dijadikan sebuah momentum ibadah yang dahsyat di setiap bulan hajinya, namanya wukuf di padang Arafah. Pengakuan, Pak, i'tiraf, pengakuan. Allah suka. Nah, kalau kita banyak masalah seperti itu, mana yang kita lakukan? Kita banyak mengeluhkan Allah. Kenapa Allah nggak jawab sih doa-doa saya? Atau yang kedua, kita ngadukan Allah terus, ya Allah, anak saya, ya Allah, nakal, ya Allah. Kan dia yang nakal, ya Allah. Kenapa sampai keluarga semua kena, ya Allah? Suami saya yang selingkuh, suami saya, ya Allah, yang melakukan kesalahan di luar. Kenapa anak-anak kena, ya Allah? Anak kenapa nggak sholat, ya Allah? Saya bingung, ya Allah. Gitu. Salah saya apa? Itu kalau malaikat bisa jawab, banyak salah lu, gitulah kira-kira. Ya, ini gimana kira-kira, Pak? Jujur, Pak, kita ini orang yang malu untuk mengatakan kata salah. Tapi kita melihat Nabi dan Rasul mudah mengucapkan kata salah di hadapan Allah. Iya. Artinya apa? Dalam jenak-jenak kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmat Allah, ketika kita punya clash, ribut, iya, rumah tangga, suami istri, kalau kita rumah tangga tidak ingin pecah, mengalahlah salah seorang di antara kita, Pak. Katakan, mohon maaf, saya yang salah, selesai urusan. Walaupun istri mengatakan iya, ngaku salah, ngaku. Waduh, mantep banget tuh. Halo Bu, ya, Anda ribut dengan anak, Pak, capek Anda ngaku kamu yang salah, semakin sombong kita, semakin keras hati kita, Pak. Ya, anak kita yang nggak sholat, mohon maaf Bapak Ibu, anak kita yang nggak sholat, apakah tidak kita ketahui bahwa anak adalah DNA kita, darah daging kita, dan anak itu adalah gambaran orang tuanya. Giliran yang bagus-bagus aja Anda akui itu. Mama, anak kita ini rapotnya tinggi nih, matematika 9, bahasa Inggris 9, fisika 9. Ayahnya. Betul begitu, Pak? Anak ibu yang cantik, Masya Allah, rajin, penyabar,
Ya Allah, rapi bersih semuanya. Ibu katakan, ayah lihat tuh si Fatimah itu nggak jauh beda tuh sama mamah dulu, rajin, cantik gitulah. Giliran yang bagus-bagus ada rebutan kita ngaku. Halo Bu, jangan senyum, mohon maaf nih ya, cengar-cengir aja. Nah pertanyaannya, kalau anak itu punya perilaku buruk, kenapa kita nggak mau ngaku bahwa itu adalah bagian dari kita, Pak? Anak kita nggak sholat, Anda menangis, ya Allah anak saya nggak sholat. Bukankah kita dulu saat SMP meninggalkan sholat? Nggak usah ngangguk Pak, udah biasa aja ya. Ada yang ngaku ini kelihatan. Saat SMA Anda mengatakan, ya Allah anak saya pacaran, ya Allah hamil di luar nikah, ya Allah. Bukankah dulu SMA Anda mojok di bawah pohon sengon? Betul? Bawa perempuan orang, bawa anak orang Pak, sampai luar kota naik motor dulu itu. Dan anak itu rahasia orang tuanya. Masya Allah Pak. Coba kita akui semuanya dah. Jadi kalau kita ada masalah, jangan sampai menyalahkan orang lain. Diri ini, lihatlah diri yang hina Pak. Masya Allah Pak. Ini ada seorang jamaah Pak, punya hutang sampai 4 miliar ya. Subhanallah. Dia punya usaha yang besar, tapi hancur usahanya. 4 miliar itu ditagih Pak, dan diancam masuk penjara, sedang proses pengacara dan sebagainya. Apa yang dilakukan Pak? Yang dilakukan adalah al-hubbu wat-tadallul wal khudu. Al-hubbu, ia mencintai Allah, dengan cintanya ia lepaskan Pak perkaranya kepada Allah. Dulu dia sanggup menghadapinya Pak. Punya utang berapa? Saya punya rumah, saya punya aset, saya punya investasi. Tapi kan nggak mudah menjualnya. Betul ya? Nggak mudah menjualnya. Tidak sedikit di antara kita sok jadi Tuhan Pak, tanda kutip. Gua bisa, saya hadapi. Ayah, masalah kita nggak selesai. Ayah mau ngapain? Ayah mau ikut sidang berkali-kali, saya hadapi semuanya. Wah, ada nggak begitu? Ada Pak. Nah, kamu sering bolos, nggak betah pada satu sekolah, pindah lagi, saya nggak apa-apa, silakan pindah. Ayah masih kerja, ayah masih punya duit, ayah masih kuat, mamahmu masih kuat. Bukan itu Pak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sok jadi Tuhan. Kita nggak bisa Pak menyulap anak kita jadi soleh. Dengan mata ibu Anda melotot, soleh kamu, soleh, sholat, nggak bisa. Anak Anda suruh sholat ke masjid, pastikah sholat ke masjid Pak? Halo, seorang bapak di Telaga Asih, mah tolong nih anak nih liburan nih hari Ahad ini sholat jam duhur di masjid, tolong ya, ayah ada acara di Jakarta. Siap ayah, gitu. Berangkat sang ayah, jam 12 kurang seperempat anaknya disapa oleh ibunya. Nak sayang, ayah sholat, sedang main HP. Ya Allah sayang, sholat sayang. Iya bentar. Ibunya ngambil kunci, ngambil kain, ayah sholat sayang, masjid, bentar lagi mau azan duhur. Dia pakai ke sarung, set, naik motor Pak, gitu. Selesai balik tuh. Suaminya balik sore hari, mah anak, tadi si kakak sholat ke masjid. Iya, sholat kakak di masjid. Lah sholat, lihat mama yang ngasih kunci motor. Kata istrinya, iya tadi naik motor dia pakai sarung ke masjid. Oh, bagus. Maksudnya apa ya? Ayah tuh DKM masjid. CCTV ayah tuh ada di HP. Kamu naruh motor di parkiran mana? Kamu sholat di sok mana? Ayah lihat di CCTV-nya. Kamu di mana? Jujur. Masya Allah Pak. Itu anak nggak sholat Pak. Anak kita yang sudah pakai sarung ke masjid aja Pak, belum tentu sampai ke masjid. Betul tidak? Kita tidak bisa memaksakan anak kita soleh. Kita hanya sebatas jembatan kesolehan anak-anak kita. Ibu tidak bisa mengatur hati suami, dan gak bisa maksakan suami taat kepada istrinya. Ikut kalimat istrinya, ayah tolong pakai ayah GPS, taruh di kantong, kemana aja ayah jangan sampai lepas tuh GPS.
dimonitor terus tuh, kemana nih ya kemana dah, katanya kerja ke Bandung, kemana, kenapa arah Banten ini, kemana nih. Yang ada ibu, bu megang GPS semua suami, Masya Allah, Panadol Paramek bodrek, Panadol Paramek bodrek, pusing. Anda tidak bisa mengatur hati suami, suami tidak bisa menguasai hati istri. Nabi saja menyadari bahwa ia tak mampu untuk menguasai hatinya, maka tidak ada doa Nabi yang paling banyak beliau ucapkan di malam gelap gulita kecuali kalimat ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nabi yang dijamin surga, yang mustahil berbuat maksiat, Masya Allah, mendapatkan julukan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi meminta kepada Allah untuk dijaga itu hatinya, diistiqomahkan hatinya. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai bolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam taat kepada Engkau. Yang menguasai hati anak kita Bapak Ibu adalah Allah. Jangan sibuk menyuruh anak soleh, jangan cerewet ibu mengatakan jaga mata, jaga hati ayah kalau keluar kota. Jangan sibuk, mintalah kepada pemilik hati suami, Allah. Mintalah Pak kepada pemilik hati istri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Masya Allah. Mengapa pada poin seperti ini Pak, rukun ibadah itu adalah cinta, merendah, dan merasa hina. Di titik inilah Allah sayang dan Allah turunkan pertolongannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana. Semakin kita merendah di hadapan Allah Pak, semakin kita merasa hina di hadapan Allah, semakin kita mengatakan ya Allah saya yang salah, ya Allah, ini anak nakal mungkin gambaran saya, istri saya tidak nurut dengan saya, ya Allah, emang saya juga bejat di luar, ya Allah, saya zalim di luar, saya ini dimuliakan oleh Engkau, ya Allah, masih dicintai oleh suami, dicintai oleh istri, dibanggakan oleh anak-anak karena dua. Ini perhatikan Bapak Ibu, Bu, masih hidup ibu, ibu dicintai oleh suami, bapak dicintai oleh istri, anak masih bangga kepada kita, teman tetangga masih senyum dengan kita. Kenapa? Dua hal. Yang pertama casing. Yang pertama apa? Casing. Anda sebagai ayah casing dari Allah. Iya, pimpinan, manajer, GM. Kenapa masih nunduk? Assalamualaikum Pak. Kepala dinas, kepala bagian, betul ya, kepala divisi, pimpinan, assalamualaikum, mohon izin pimpinan. Dia menghormati kita. Kenapa? Casingnya pimpinan, ketua RT, ketua RW. Kalau sudah selesai pensiun semuanya, masihkah dia menundukkan palanya? Enggak apa. Karyawan enggak lagi mengatakan assalamualaikum Pak. Pamantan manajer ada begitu? Enggak ada. Pamantan dewan assalamualaikum, enggak ada. Disebutkan Pak namanya Pak Fulan gitu. Enggak ada lagi yang namanya merendah sedikit kepalanya. Orang menghormati kita Pak karena casing gitu tuh. Bu RT, Bu RW, Bu dewan, casing karena suaminya dewan, suaminya RT. Bu bupati, Bu gubernur, casing Pak. Yang kedua, Allah masih melihat hamba-hambanya mau tersenyum dengan kita Pak, karena Allah telah menutupi aib-aib kita. Inilah yang kita renungkan Pak. Ya, jikalau Anda mengetahui aib tentang diri ini Pak, Masya Allah, bubar di pengajian Pak. Ya, kalau Allah buka aib kita semuanya. Maka salafus saleh mengatakan, kalaulah aib itu berupa bau busuk, banyak orang yang menjauh dari kita. Betul ya? Maka disinilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada poin yang ketiga apa Pak? Pengaduan seorang hamba tentang hinanya diri, lemahnya diri, dan banyak dosa serta maksiatnya kepada Allah. Di titik itulah Allah akan turun menolongnya. Dalilnya apa tadi? Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada kadar Rasulullah? Ada. Lihat Rasul Pak, Masya Allah, ketika beliau hijrah ke Taif ingin mendapatkan suaka politik perlindungan dari orang-orang Quraisy, mengintimidasi, menteror dan sebagainya, maka beliau berjalan Pak hampir 100 kilo
Bapak kalau umroh ada ziarah ke Taif, ikutlah Pak. Di Taif itu Pak ada kereta gantung, kemudian di bawahnya itu ada jalan yang dibuat berliku-liku tuh, gitu ya. Itu napak tilas Nabi Pak, naik untuk berangkat menuju Taif. Di Taif berharap ada yang melindunginya, ada teman kerabat sahabat yang bisa dijadikan rumahnya singgah. Rupanya tidak. Orang-orang Taif diprovokasi. Apabila Muhammad datang, lemparkan dengan bebatuan. Masya Allah tuh. Dilempari dengan batuan, beliau sembunyi di bawah sebuah pohon, darahnya bercucuran. Dua malaikat datang kepada Nabi. Malaikat yang pertama mengatakan, wahai Rasul, jika darahmu jatuh sampai ke bumi, kuratakan mereka dengan tanah. Maka Nabi menahan jatuhnya darah Pak, dipegangnya, kemudian diusapnya ke janggutan pakaiannya, ditahan agar darah itu tidak jatuh. Kalau saya Pak berdarah, malaikat mengatakan hati-hati Zainal, kalau darah itu jatuh kuratakan dengan bumi, kita awur-awurin tuh darah dulu. Habis mereka. Mengapa? Jiwa manusia Pak dendam, betul ya? Nabi itu jiwanya lembut. Masya Allah. Datang malaikat yang kedua, wahai Muhammad, pilihlah dari dua gunung yang besar, gunung Jabal Kuwais dan gunung yang satunya lagi. Kalau engkau tunjuk satu gunung itu, akan kuangkat, kuratakan mereka. Dengan bumi akan aku lakukan itu. Apa jawaban Rasul? Lah, arju ayyakuna min aslabi man ya'budullah. Aku berharap di antara mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu, tuh hati Nabi kita terbuat dari apa? Dicaci maki, dihina, diusir, direndahkan. Nabi Pak punya kekuatan untuk mengatakan, hancurkan mereka ya Allah, turunkan mereka sebanyak-banyak ya Allah, habisi mereka. Bisa nggak Pak? Bisa. Artinya apa? Nabi kita tuh jiwanya pemaaf. Surat Asy-Syura 40 tuh Bapak Ibu. Ada satu amalan yang apabila kita lakukan, dosa Pak, pahala kita Pak tanpa batas, unlimited pahala itu. Apa itu? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Asy-Syura ayat 40. Barang siapa yang maafkan wa aslaha dan memperbaiki dirinya, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya tanpa batas Pak, melimpah. Maka ketika Nabi mengatakan maafkanlah, Nabi sendiri yang melakukan itu Pak. P4 pedoman penghayatan Pancasila, kenapa tidak membumi di Indonesia? Karena nggak ada yang melakukan. Siapa teladannya itu siapa? Betul ya? Al-Quran teladannya ada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan jadilah pemaaf, Nabi pemaaf. Iya, wahai para pejabat, wahai para pembesar, ikatkan kuat perutmu, jadilah orang yang zuhud. Beliau melakukan zuhud. Zuhud bukan berarti harus miskin dan meninggalkan dunia, tidak Pak. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu namanya zuhud Pak. Anak 2, rumah 6 lantai, mau ngapain? Halo Bu, halo, ini penyakit selebritis nih. Koleksi sepatu, ada 120 sepatu. Anda punya sepatu banyak Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu punya koleksi sepatu, kira-kira kalau dipakai sekaligus 4 enak gak kira-kira? Halo. Ya, Masya Allah itu. Ini kan bukan zuhud lagi Pak. Bukan berarti nggak boleh kaya, boleh. Kaya itu boleh asalkan memberi manfaat kepada orang lain Pak. Ada seorang ustadz Kalimantan itu, Masya Allah, kelihatannya tampilan mewah Pak. Apa dia katakan? Kemewahan saya untuk dakwah. Jemput ustadz harus nyaman Pak, pakai Alphard, pakai Rubicon kuning. Menjemput ustadz Salim Afillah, Ustadz Lukman Hakim. Tapi beliau sudah 10 tahun sampai detik ini nggak punya rumah Pak, dia ngontrak. Untuk kaya dia bisa Pak, tapi apa manfaatnya? Udahlah, hidup cuma sementara ini gitu. Tapi gimana hidup kita Pak? Aset, investasi, jabatan tinggi, punya mobil di mana-mana, takut mobilnya disebut flexing Pak, disembunyikan mobil itu, ditaruh di kampung, ditutupin jerami.
Ngapain coba Pak? Betul ya? Ya. Uang banyak tidak bermanfaat itu bukan zuhud. Uang bermanfaat, uang banyak manfaatkan dengan kebaikan. Investasi hasilnya untuk pesantren, hasilnya fakir miskin. Berjalan itu uang tapi untuk orang fakir miskin Pak. Cakep seperti itu. Nah kembali jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini Nabi Allah Rasul mulia Muhammad bin Abdullah SAW sembunyi di bawah pohon Pak, dilempar dengan bebatuan, menangis beliau, yang beliau katakan Allahumma inni ashku huzni ilaih, ya Allah aku keluhkan diri ini kepada Engkau saja. Artinya apa Pak? Nabi itu mengeluhkan hidupnya hanya kepada Allah. Ya, ila man takiluni am ila ba'idin yatajahamuni in lam yakun alayya ghadabun fala ubali ya rabbal mustada'afin. Wahai Allah, walaupun tubuh ini rusak dan hancur, nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa, aku nggak peduli ya Allah, asalkan Engkau lindungi mereka ya Allah, asalkan Engkau cintai mereka ya Allah, asalkan Engkau berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Saya yang hina di hadapan Engkau, saya yang lemah di hadapan Engkau. Tazallul. Nabi saat itu melakukan rukun daripada ibadah, cinta, merendah, apalagi merasa hina. Rukun ibadah apa? Mencintai, merasa rendah, dan merasa hina. Ya Rabbal mustada'afin, ya Allah, diri ini lemah di hadapan Engkau ya Allah, jangan Engkau hancurkan mereka. Saya yang salah, saya yang lemah, saya yang hina di hadapan Engkau. Di titik inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah cinta, Allah suka. Beliau pulang ke rumah Pak, berjalan kaki sampai rumahnya, beliau tidur dibangunkan oleh Jibril. Jibril membawa tempat bejana Pak, yang di dalamnya ada air zam-zam. Dibelahlah dadanya, diambil hatinya, kemudian dicuci, dan bersama Buraq berangkat ke Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itulah satu pertanda Nabi berhasil Pak, membawa misi ibadah sang hamba yang rendah di hadapan Allah. Maka narasi ayatnya bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin, subhanalladzi asra bi nabiyyin aw bi rasulin, tapi subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Hamba artinya apa? Makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah saat menghamba kepada Allah, merasa rendah di hadapan Allah Pak. Nabi melakukan itu Pak, merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Luar biasa Pak. Di titik itulah pertolongan Allah datang. Maka tidak ada masalah yang hebat Pak kalau kita merendah di hadapan Allah. Ibadah di mana sang hamba itu merendah di hadapan Allah adalah salat Pak. Merendah kepada Allah. Allahu Akbar. Hanya Engkau yang besar ya Allah, hutangku kecil di hadapan Engkau. Masalah anak kecil ya Allah di hadapan Engkau. Walaupun di mata ini, di batin ini besar, tapi Engkau yang akan mengecilkannya. Sederhana Bapak Ibu. Maka saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau sholat kita baik Pak, tidak ada yang berat dalam hidup ini. Tidak ada yang berat dalam hidup ini. Karena ia ma'iyatullah, membersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat. Begitu ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali nih, ada yang tertinggal Pak. Dari makna ibadah, yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah at-ta'ah. Ya, makna kalimatul ibadah fil Quran yuradu bihi ila wajhaini, dimaksudkan pada dua sisi. Yang pertama ibadah itu adalah mentauhidkan Allah, ya. Yang kedua adalah at-ta'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ta'budu syaitan, janganlah engkau menyembah setan. Ya, setan memperturutkan hawa nafsu. Kadang kita Pak lebih menuhankan hawa nafsu, menuhankan
hawa nafsu jabatan, hawa nafsu kedudukan, Pak. Ya, untuk beli suara 100 juta, 200 juta kecil, tapi untuk haji nggak punya uang. Begitu ya? Iya, Pak. Modal dari caleg 2 miliar, Pak. Masya Allah tuh. Haji furoda nggak sanggup. Haji furoda 400 juta. Haji plus 200 juta, lebih murah. Haji ONH regular 51 juta. Mana ketaatan dari harta yang Allah berikan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana ketaatan? Maka disinilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita sadari, kita munculkan pemahaman, sudahkah kita bertauhid kepada Allah? Sudahkah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan hati-hati, ada Tuhan hawa nafsu, ada Tuhan berhala, Pak. Ya, ada Tuhan jabatan dan kedudukan. Hanya karena ingin mengejar kedudukan, Pak, dari manajer jadi GM, ya, ada promosi, maka dia lakukan yang namanya suap menyuap, Pak. Betul ya? Ya, dari kepala bagian menuju kepala dinas, ya, ada sedikit uang sesajen lah, gitu tuh. Sekian ratus juta, tolong disiapkan, Pak. Kita lakukan itu, Pak. Mengerikan sekali. Masya Allah. Ia tidak sadarkan diri, Pak. Umar bin Khattab, Pak, disodorkan segelas susu, diminum, Bu, diuyup. Tahu diuyup? Wa ma'adraka ma uyup. Seruput, tahu seruput, Pak? Beliau disodorkan segelas susu oleh pelayannya, diminumlah susu itu 2 seruputan. Gitu. Langsung Umar terdiam, dipanggil Ta'al. Annalaka hadza, dari mana susu ini? Ya wahai Umar, mohon maaf, saya tadi ke kandang kambingmu, rupanya terbuka kandang itu, kambing nggak ada. Kayaknya tuh kambing bergabung dengan kambing-kambing yang lainnya. Ada kambing zakat di rerumputan yang luas. Nah, kambing engkau tuh menyatu dengan kambing-kambing zakat. Karena tugas saya pagi untuk memerah susu, saya bingung mana kambingnya ya. Ada kambing yang sedang bengong, dewekan itu. Saya peres aja itu kambing susunya. Dimuntahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dicolok tuh tenggorokannya, dimuntahkan. Riwayat menyebutkan beliau pingsan, Pak. Masya Allah. Lalu mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, kalaulah susu ini menjadikan haram, aku minta ridhonya ya Allah, aku minta ridho. Fannaru aula bihi, neraka yang layak menjadi tempatnya, neraka layak menjadi tempatnya. Dia siuman, dia bangun, dia katakan pada pelayannya, sekarang engkau beritakan kepada seluruh warga, minta maafku Umar bin Khattab yang telah minum susu bukan miliknya, susu zakat, kambing zakat. Mintakan maaf kepada mereka, ayo informasikan kepada mereka. Tuh, itu namanya at-ta'ah, ketaatan kepada Allah untuk tidak melakukan kemaksiatan, menjaga diri, Pak, dari sesuatu yang subhat. Nah, itu luar biasa itu. Begitu ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bekerja malam hari, Pak, di ruang kerjanya dengan sebuah lentera kecil. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang. Assalamualaikum ya abtah. Assalamualaikum ayah. Ada apa nak? Enggak, mau ngobrol aja. Tentang apa ini? Ya, tentang kita keluarga lah. Ayah sebagai bapak dan aku sebagai anak. Ketiba lentera itu ditiupnya, padamlah seisi ruangan. Abdullah bin Umar mengatakan, wahai ayah, kenapa dipadamkan lampunya? Kan gelap kita. Umar mengatakan, wahai anakku, engkau datang kemari urusan keluarga. Ayah bekerja nulis ini urusan negara, dan lampu ini minyaknya uang negara. Nggak pantas kita menggunakan milik negara hanya untuk permasalahan keluarga. Masya Allah. Ini jadi gak enak dibahas begini nih ya. Halo Pak. Ya Allah, ini ibadah, Pak. Ibadah itu adalah menjaga hal-hal yang menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah taala, ini penting untuk kita fahami tentang makna ibadah secara universal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Abu Hurairah menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna husnal dhanni billahi ta'ala min husnil ibadah. Sesungguhnya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian seorang hamba yang ibadah kepada Allah. Inna husnal dhanni billahi ta'ala min husnil ibadah. Orang yang baik sangka kepada Allah berarti ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buruk sangka, ulama menerjemahkan orang yang buruk sangka berarti ia sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak baik Pak kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala tentang cita-cita anak kita. Hati kita mengatakan, aduh anak kita kayak nggak bisa kuliah, susah nih, rezekinya susah, peluangnya susah, bakalan susah juga anak kita cita-citanya. Anda telah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, baik sangka kita kepada Allah merupakan ibadah, Pak. Jadi ibadah lagi-lagi bukan hanya sholat, puasa, zakat tadi. Baik sangka kita saja ibadah kepada Allah. Apa yang menyebabkan ibu datang ke sini? Kan baik sangka. Ya Allah, semoga cerah ya Allah, semoga sehat, gitu kan? Ya Allah, semoga AC-nya nyala ya Allah, adem ya Allah. Setelah selesai semoga ada makanan ya Allah. Belum masak ya Allah, Al-Fatihah. Betulan tuh katanya. Mohon maaf nih, kan katanya ya. Ada kalanya sebelum berangkat udah suuzon sama Allah tuh. Ini kayaknya hujan nih, ya hujan dah. Kalau hujan gerimis besar, terus nanti kalau kehujanan nanti tipes, sakit, terus meninggal. Udah bahaya nanti, nggak usah dah. Muasalom itu gede banget Pak mikirnya, betul ya, berlebihan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayo nih berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iza matal abdu, iza mata waladul abdi, qala Allahu lil malaika qabattum walada abdi. Ya, fayaqulu na'am, fayaqulu qabattum samarata fuadi, fayaquluna na'am, fayaqulu madza qala abdi, fayaquluna hamidaka wastarja'a, fayaqulullahu bnu li'ibadi baitan fil jannah wa sammuhum baital hamdi. Abi Musa al-Asy'ari mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, jika anak seorang hamba itu wafat, qala Allahu li malaika, Allah mengatakan kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, wahai malaikat, engkau telah ambil nyawa anak dari hambaku. Malaikat mengatakan, iya wahai Allah. Apa yang mereka kata? Fayaqulu qabattum samrata fuadi, engkau telah mencabut buah hatinya. Wahai malaikat, iya wahai Allah. Fayaqulu madza qala abdi, apa yang hambaku katakan ketika mereka dicabut nyawa anaknya. Fayaquluna hamidaka wastarja, hambamu mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah ubnu bi'abli abdi baitan fil jannah, wahai malaikatku, tolong buatkan rumah di tengah surga. Rumah itu namanya Baitul Hamdi, rumah pujian, rumah alhamdu, wasammuhu Baitul Hamdi, sebutannya adalah Baitul Hamdi. Maka ibu, adab kita bu adab kita saat Allah uji, apapun ujiannya, yang pertama kalau ingin mendapatkan pahala besar, mendapatkan rumah di tengah surga, yang pertama ucapkan alhamdulillah, yang kedua istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar anak kecelakaan pulang sekolah, Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi, alhamdulillah ya Allah, begitu tuh. Ada seorang ustazah yang viral, yang jamaahnya membludak, Ustazah Halimah Ali Idrus. Kenal bu kenalan di mana? Di YouTube kenalan, tahu mungkin ya. Jamaahnya sampai 4.000, 7.000. Masya Allah. Beliau bercerita, beliau saat mengaji dulu di Yaman, pulang dari pulang dari mengaji, ya, naik bis. Tapi bis itu tidak ada penumpangnya, hanya supirnya saja. Gelisah dia, ya Allah gimana ini, takut fitnah.
Tapi dia minta kepada Allah, ya Allah semoga ya Allah ini buru-buru penting banget ya Allah. Akhirnya dia naik, dia jaga diri banyak zikir. Tiba-tiba datanglah, masuklah seorang ibu bertubuh subur. Masuk, dia naik ke atas, gitu ya, duduk di depannya. Ketika ingin menyapa sang ustazah, si ibu ini terdengar kalimat astagfirullah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus astagfirullahalazim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, astagfirullahalazim. Terus begitu. Enggan ustazah ini menyapa sang ibu tersebut. Apa yang terjadi? Bergeraklah mobil itu terus. Tiba-tiba ada anak kecil nyebrang. Itu mobil mengerem mendadak, set, terjungkil itu mobil. Masya Allah, terpelanting Pak. Apa yang terjadi? Sang ibu tua yang bertubuh subur itu Pak, besi masuk ke tangannya. Masya Allah. Dan dibantulah oleh ustazah itu, diangkat, kemudian ditarik. Yang keluar dari mulutnya, alhamdulillah ya ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi, alhamdulillah ala kulli halin, inna lillahi alhamdulillah ala kulli halin. Sang ustazah mengatakan, ibu ini darahnya banyak loh, ke ibu mengucapkan alhamdulillah. Sang ibu mengatakan, dengan cara inilah Allah gugurkan dosa. Alhamdulillah, mungkin dengan cara inilah gugur dosa-dosaku yang banyak. Subhanallah. Dengan cara inilah Allah berikan pahala yang banyak, kesabaran kepada saya. Mungkin sholat yang saya lakukan tidak menggugurkan dosa, mungkin puasa yang saya lakukan tidak menggugurkan dosa, mungkin zakat infak sedekah saya tidak menggugurkan dosa. Mengapa? Karena tersisip sifat riya. Sholat masih ada, tidak khusyuknya, pantas tidak mendapatkan pahala Allah, pantas pula tidak menggugurkan dosa. Gugurnya dosa itu ketika kita sabar menerima ujian. Alhamdulillah ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Pak ya, Bu, bisa Bu, bisa nggak kira-kira nih? Hah? Sedang masak, penggorengan tumpah, minyak aur-auran itu. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, gitu. Ya, anaknya bilang ya Allah mama, segininya bilang alhamdulillah mama, gimana sih mama? Anda beritahukan itu kepada suami, kepada anak-anak. Cara Allah menggugurkan dosa dengan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita mampu mengucapkan alhamdulillah saat mendapatkan musibah, apa kata Allah? Ubnu baitan ya malaikati, wahai malaikatku, buatkan rumah di surga dan berikan nama rumah itu Baitul Hamdi. Begitu ya. Baik, ini kiranya sudah 11:30, mungkin ada yang dikembangkan dalam dialog. Astagfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah sama-sama kita dengarin dengan biasa. Kalau ada yang bertanya, itu dengan bisa ditulis di pertanyaan. Bapak-bapaknya ada yang tanya? Ada? Ya silakan, langsung aja ya. Ini Bismillah. Ustaz. Banyak doa yang dicontohkan dalam Ya. yang tadi. Kemudian ada doa Nabi Ibrahim, Rabbi anzilni mas sholati wa min dzurriyyati dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, di situ kan ada kata wa min dzurriyyati. Artinya itu sebagian dari dzurriyyah. Padahal kita menghendaki semua dzurriyyah kita. Ya. Apakah kita boleh merubah narasi itu? Baik, ada lagi? Sama dengan Pak Ustadz tadi, doanya kayak sesuatu.
juga belajar aja manasiknya, gitu kan, ada begitu. Ada yang Allah baca makhluk, ada yang menganjurkan belajar aja manasik, itu juga doa juga. Bagaimana misalnya doa, sholat, belajar aja bikin sholat, nggak usah Allahumma taqabbal sholatana. Bagaimana doa supaya pintar? Ada juga yang menganjurkan Rabbi zidni ilman. belajar aja pasti pintar gitu juga. Bagaimana doa supaya tanaman bagus, nyanggol aja. Itu bedanya seperti apa aja. Ada seperti itu, ada juga menganjurkan secara misalnya tadi belajar aja, misalnya haji manasik pasti misalnya mabrur, daripada cuma doa manasiknya nggak dipelajari misalnya begitu. Apa yang beda-beda seperti itu? Seolah-olah ini ikhtiar, tapi juga doa juga, tapi kadang doa juga, tapi secara fikirnya kalau nggak dipelajari secara maksimal juga selama aja nggak bisa gitu. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua dulu ya. Ini pada poin yang kedua karena unik nih. Yang poin yang kedua ini bicara tentang doa. Dah yang penting belajar manasik aja, ntar juga bisa terkabul tuh hajinya. Itu seperti halnya kerja aja udah ntar rezeki. Kalau udah kita kerja rezeki ntar datang gitu. Tapi dalam Islam itu ada doa, ada ikhtiar. Dalam Islam itu ada doa, ada ikhtiar. Nggak boleh kita Pak menafikan doa itu. Sehebat apapun manasik haji kita Pak, kalau ikhtiar lebih diutamakan, yang muncul adalah kesombongan. Ya, paham kita terhadap agama tentang sholat, rukuknya, sujudnya kita paham semuanya, tapi kita tidak meminta kepada Allah rahmat untuk mendapatkan apa itu? Dikabulkannya sholat tersebut, maka terancam kita penuh dengan kesombongan. Lihat sebuah riwayat menceritakan bahwa ada seorang hamba mengatakan, wahai Allah, aku masuk surga karena amal-amal ibadahku. Kata Allah, tidak, engkau masuk surga karena rahmatku. Ya Allah, ibadah saya full, sepanjang hidup saya full dengan ibadah, maka saya masuk surga karena ibadahku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, hitunglah seluruh ibadahnya, lalu bandingkan dengan nikmat mata yang aku berikan kepadanya. Nikmat mata yang aku berikan kepadanya, rupanya masih tidak mencukupi Pak. Nikmat mata melebihi daripada ibadah-ibadahnya. Malulah sang hamba itu mengatakan, maafkan aku ya Allah, aku beribadah, aku masuk surga ini karena rahmat-Mu. Aku masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi pintunya adalah ibadah-ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Tetap Pak, ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya itu bergerak. Tapi rahmat Allah itu Pak yang luar biasa, sama dengan hidayah Allah. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu, Bu, mohon izin, anak kita yang SD, SMP, IT, SMA, IT, pesantren, ada nggak jaminan kesolehan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada jaminan kesolehan Pak. Di masa tabi'in ada seorang muazin masjid, sholat 5 waktu di masjid, muazin azan setiap waktu 5 kali Pak, naik ke menara karena dulu nggak ada speaker. Setiap kali naik menara ia melihat wanita cantik, terpikat hatinya, dia datangi wanita itu. Aku terpesona dengan kecantikan wajahmu, aku ingin melamar engkau, aku ingin melamar engkau. Kata wanita itu, ini Yahudiyah, mohon maaf saya wanita Yahudi, engkau muslim, aku mendengar engkau azan, kita beda keyakinan. Bagaimana ingin memiliki engkau? Ya samalah keyakinannya. Maka laki-laki itu muazin esok pagi Pak datang mengatakan, saya sudah keluar dari Islam dan saya melamar engkau. Siang dia menikah Pak. Lalu dia naik rumah, atap rumahnya, euforia, berbangga, berbahagia. Wahai pemuda-pemuda, siapa yang bisa menaklukkan hati wanita yang paling cantik di kampung ini kecuali aku? Akulah pemenangnya. Senang dia, gembira dia, jatuh dari atas mati Pak. Muazin menjaga sholat 5 waktu Pak, tapi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan sombong dengan ikhtiar. Betul? Jangan sombong dengan ikhtiar.
maka ibadah kita sertai dengan doa. Mengapa dalam sholat kita Pak, selesai sholat ada tuntunan Nabi untuk istighfar 3 kali? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan dalam sholat kita masih ada riyanya, masih jauh daripada khusyuk Pak. Halo Bu, Bapak Ibu, betul nggak nih? Halo, Ibu datang ke sini aja tuh pakai pakaian warna apa? Itu mikirnya saat sholat subuh. Iya. Ini kira-kira pakai pakaian apa nih, hijau atau kuning nih, atau merah atau abu-abu. Terus itu saat sholat subuh. Anda mikir mau ke Jakarta, naik mobil apa, jalan apa, kadang sholat subuh. Maka nggak boleh Pak, dalam ikhtiar kita ada sisi kesombongannya Pak. Disitulah kita meminta kepada Allah untuk diterima. Jangankan hal-hal yang besar, hal yang kecil saja. Nabi Allah Musa alaihissalam didapati oleh Allah dalam keadaan sedih karena Nabi Musa punya julukan Kalimullah, yang sering diajak bicara oleh Allah. Kalimullah. Apa kata Allah? Ya Musa, lima hazinta, wahai Musa, kenapa engkau bersedih? Musa mengatakan, enggak apa-apa wahai Allah. Kenapa? Enggak wahai Allah, aku mau minta tapi malu. Minta apa kau? Mintalah kepadaku. Wa ana Rabb, aku Tuhanmu. Gitu. Enggak wahai Allah, malu ah. Minta apa? Aku minta garam untuk makan dan minta air untuk minum. Masya Allah. Apa kata Allah? Minta itu kepadaku. Walaupun kecil, aku senang kau mintanya. Luar biasa Pak. Maka Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang ia pinta dalam hidupnya Pak. Kecil atau besar, minta kepada Allah. Iya, makanya kalau anak kita Pak minta uang sama kita, ajarkan, ya, ayahku minta duit dong, udah minta uang sama Allah, belum minta aja sama Allah. Ya Allah, aku minta duit nih, Bismillah duitnya. Ajarkan segala sesuatu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuh. Jadi sama Pak, tidak dengan manasiknya, ya. Jadi tetap meminta kepada Rabbana taqabbal salatana. Apalah artinya sholat kita hebat Pak, tapi tidak meminta kepada Allah untuk diterima, sombong Pak. Apalah hebatnya kita ketika kita paham literatur manasik umroh, manasik haji, tapi sombong Pak, gua pinter, gua tahu doa-doanya, tapi tidak berdoa untuk diterima. Enggak Pak, mintalah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Begitu pula hanya dengan doa Rabbi ja'alni muqimas shalah, surat Ibrahim ayat 37-38 ya. Rabbi ja'alni muqimas shalati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa wa min zurriyyati. Ada kata min itu lil ba'd. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku. Ada min itu artinya sebahagian Pak, tapi ada min yang bukan berarti sebagian Pak. Maka hal itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim dengan tujuan untuk seluruhnya anak-anaknya mendapatkan hasil dari doa tersebut. Tapi Allah terkadang tidak mengizinkan semuanya Pak, karena Allah punya rencana yang berbeda. Sama dengan anak kita Pak. Kita punya anak 5, 7, 8, pengen semuanya soleh, tapi dalam jenak-jenak kehidupan kita dapatkan anak kita ada yang tidak baik Pak, 1-2 orang. Sebagai apa? Sebagai ladang pahala untuk kita. Begitu. Ya. Wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan anak keturunanku menegakkan salat. Ini Bapak Ibu, saya minta tolong kepada Bapak Ibu, doa ini ucapkan selepas salat. Karena itu akan menguatkan anak kita untuk tidak meninggalkan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Maka lagi-lagi terjawab tadi Pak dari pertanyaan Pak Fadil gitu tentang Rabbana wa taqabbal doa. Selevel Nabi Ibrahim saja meminta kepada Allah agar anaknya melakukan salat Pak. Terakhir kalimatnya Rabbana wa taqabbal doa. Bisa saja Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ya Allah kan saya sudah didik, sudah saya ajarkan sholat semuanya, sudah selesai ya Allah. Tidak cukup. Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Allah, terimalah doa kami, terimalah sholat kami, gitu ya. Terimalah manasik kami Pak.
dan terimalah kerja-kerja kami, Pak. Ya, terimalah ibadah kami semuanya. Maka dalam iftitah disebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi terasa, Pak, kerja kita di rumah kita berbaur dengan anak-anak bagian daripada ibadah yang nanti kita akan banggakan kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin memberikan sedikit, berhati-hatilah dalam bercengkrama dengan kerabat, sahabat, sampai pun kepada orang tua. Karena nanti di hari akhirat ada sebutan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Wa nafikha fis-sur, zalika yaumul wa'id. Ditiupkan sangkakala, pecah, hancur, kemudian rata semuanya, hening. Dan Allah anal malik, akulah raja di raja. Begitu ya. Kemudian ditiupkan sangka berikutnya, dibangkitkan semuanya. Apa yang Anda ketahui, Pak? Ayatnya menyebutkan yauma yafirul mar'u an abi wa ummihi. Betul ya? Hari itu yauma yafirul mar'u, ada orang, Pak, yang lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari saudaranya. Padahal logikanya kalau kondisi darurat, kondisi bencana, Pak, ada gempa, ibu pasti cari anak. Betul ya? Bapak pasti cari istri dan anak-anak. Mana anak kita? Ayo, mana? Kita menyelamatkan, Pak. Kita kumpul barang-barang itu. Betul ya? Tapi ketika yaumul ba'si menuju padang mahsyar, Pak, yang seharusnya mencari mana anakku, mana suamiku, mana istriku, yauma yafil mar'u an akhihi wa ummihi wa fasilatihi, dia lari dari istrinya, dari pasangannya, dari anak-anaknya. Kenapa, Pak? Karena mereka takut dituntut haknya. Karena mereka takut dituntut haknya. Bapak ketemu dengan anak, kata anaknya, ini ayah saya melantarkan saya, ini suami saya, Allah, yang menghina saya, menzalimi saya. Akan aku adukan sekarang kepada raja di raja, hakim yang sangat mulia, yang tidak pernah zalim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing mencari, masing-masing akan menuntut haknya, Pak. Lari dari istrinya, lari dari anaknya. Betapa sangat mengerikan. Inilah kita pentingnya mengaji, kita paham. Oh, berarti harus berhati-hati dalam hidup. Begitu ya. Ini Masya Allah, Pak, mengerikan sekali. Saya bicara seperti ini, Pak, karena pesantren saya ini anak yatim piatu du'afa. Orang tuanya betul banyak yang meninggal ayahnya, tapi ada juga yang masih lengkap ayah ibunya, namun nggak pernah datang, Pak, ke pesantren. Nggak disangguin. Bapaknya kawin lagi, ibunya kawin lagi. Masing-masing punya kehidupan. Tuh anak, tuh bocah tinggal sama neneknya. Neneknya jualan bakwan. Masya Allah. Dia datang ke ruangan kita. 3 anak yang sudah hafal Quran, dia 30 juz. Ayah ibu saya nggak datang. Abi besok gimana? Ya sudah, Bismillah, nggak apa-apa. Ada ustazah, ada ustadz ini. Aku boleh nggak menyebut diri saya yatim piatu? Oh, nggak bisa. Bapak ibu masih ada kan? Iya. Tapi saya nggak pernah ngeliat dia sejak SD. Tidak ada uang 1 rupiah pun datang ke saya. Masya Allah. Itu kelak di akhirat, Pak, habis sama anaknya. Ya, maka pantas Allah mengatakan yauma yafirul mar'u an akhihi wa ummihi. Dia akan lari, Pak. Kita akan lari dari anak, dari istri, Pak. Takut semuanya akan menuntut kita. Hati-hatilah. Tetangga akan menuntut, Pak. Ini tetangga saya, ini orang kantor, ini atasan saya, ya Allah. Dia zalim dengan saya. Dia PHK saya tanpa sebab. Begitu. Ini tetangga saya, ya Allah. Dia kemarin nyate di rumah, saya nggak dikasih, asapnya doang sampai ke rumah, ya Allah. Ini contoh nih, ya. Yang masak jarang berbagi nih, mohon maaf ini, ya. Gitu. Setiap kezaliman akan diberikan haknya, Pak. Ya. Dilihat oleh Allah, kata Allah, cari orang yang menzalimi. Maka yafirul mar'u min akhi. Mengerikan, Pak, dahsyatnya perjalanan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dari ibu banyak.
Jadi saya nanya dulu ya. Ya. Di awal pembicaraan tadi kan di surat Al-Baqarah 186 Ya. Allah sampaikan. Oh, idza sa'alaka. Salah ibadi ini bagi itu kan seolah Allah sampaikan. Tapi di sisi lain kan ada yang mengatakan Allah itu bersamanya di atas ars. Oh iya. Sementara ars itu jauh banget, di atasnya langit ke-7. Berarti kan Allah itu sangat jauh dan berbeda. Terus lagi ada ayat wasiat kursi sama wati bakar dan seterusnya itu ya. Atau butuh Allah itu butuh kursi, butuh pijakan gitu. Sementara dalam akidah Asy'ariyah itu dikatakan Allah itu tidak butuh tempat. Tapi kenyataannya wasiat kursi sama dan seterusnya kan Allah butuh tempat juga. Gimana logika Anda itu yang pas? Imam Ahmad bin Hambali mengatakan tentang keberadaan Allah, ada yang mengatakan di arsy Allah. Ya, innallaha 'alal arsy istawa. Allah itu di singgasana arsy-Nya. Ya, wasi'a kursiyyus samawati, Allah di atas kursinya. Imam Ahmad mengatakan al-kayyifu majhulun was-su'alu anhu bid'atun. Menanya-nanyakan tentang hal seperti itu, Pak, bagaimana Allah di atas, di bawah, kemudian di kursi, itu salafus saleh berhati-hati dalam itu semuanya, Pak. Iya. Dan menanyakan sampai majhul, menanyakan bid'ah, sesuatu yang dilarang. Artinya apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Qaf, iya, dalam surat Qaf, min hablil warid, min hablil warid, Allah itu dekat seperti ini, Pak, apa namanya, urat leher manusia. Lalu di mana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala? Allah itu, Pak, ada ketika iman itu besar, dia merasakan Allah sangat ada, maka konsepnya namanya ihsan. Betul ya? Ada Islam, ada iman, lalu ada ihsan. Ketika ia menerima, tambah dengan amal soleh, lahirlah iman lagi, amal soleh lagi, dengan penuh keyakinan. Udah, iman aja dulu. Dalam surat Al-Mumtahanah kalau tidak salah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka Allah bimbing tuh jalan-jalan kebaikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, Pak, ditambah tuh kekuatan. Kalau kita beriman, diberikan petunjuk, Pak. Petunjuk itu yang meringankan kita untuk beramal saleh. Sehingga bagi orang-orang beriman tidak tenggelam dengan kayifun. Bagaimana Allah ya? Allah Maha mendengar. Telinga Allah sebesar apa? Allah Maha melihat. Mata Allah bagaimana? Gitu. Wal al-kaifu majhul. Menanyakan bagaimana ini majhul. Tidak ada kejelasan, dan itu sangat dijauhi oleh salafus saleh. Was-su'alu anhu bid'atun, dan menanyakan tentang itu adalah sesuatu yang bid'ah. Maka pada kalimat lainnya ulama mengatakan tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la tuqaddiruna qadra. Jangan engkau banyak berpikir tentang Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat ciptaan Allah yang sangat dahsyat, tidak sedikit di antara kita melihat bunga yang indah semerbak, orang soleh mengatakan ra'aitullah, saya melihat Allah. Mazhabil mengatakan musyrik ente, ngelihat bunga ngelihat Allah, musyrik, kan begitu tuh. Ia melihat bunga itu melihat keindahan. Ciptaan Allah aja indah, apalagi sang penciptanya, kan begitu ya. Itu kadang nggak ketemu, Pak, yang namanya ahli tasawuf, ahli apa, ahli zahir, ahli fikih yang hanya sebatas melihat hitam putih, itu saling berdebat satu dengan yang lainnya. Maka kita keluar dari perdebatan itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tugas kita adalah beramal saleh. Beramal saleh. Tenggelamkan kita dengan keimanan, Pak. Terus Allahumma paksakeun.
Allahumma paksain salat malam, paksain baca Quran Pak, maka Allah hadirkan kita keimanan. Kita nggak ributkan tentang bagaimana Allah. Orang yang punya keimanan Pak lebih sibuk melihat aib dirinya, lebih sibuk untuk mempersiapkan akhiratnya. Begitu. Bagaimana nanti di akhirat ya Allah, bagaimana nanti di alam kubur ya Allah, bagaimana bekal ya di akhirat, nanti pulang kami kepada Engkau ya Allah. Dia berpikir seperti itu Pak. Nah, disinilah akan iman hadir. Dia nggak pernah sibuk dengan hal-hal yang menjadi perdebatan orang-orang yang filsuf, ahli filsafatkah, begitu ya, ahli zahirkah dan sebagainya. Ya, apalagi orang awam ribut tuh, ya, tentang masalah Tuhan dan sebagainya. Ujung-ujungnya ateis, Pak. Ujung-ujungnya ateis gitu. Masya Allah. Kita kasihan Pak, ada beberapa jamaah kita yang anaknya itu sudah masuk ateis, keluar dari Islam Pak, dan punya grupnya tersendiri. Kaget luar biasa, penampilannya sudah berbeda, sudah nggak sholat lagi. Masya Allah. Maka hal inilah yang perlu kita tekankan Pak. Bukan hanya proteksi untuk kita saja Pak, tapi proteksi untuk anak-anak kita. Kita orang tua harus paham tentang agama yang kita anut ini. Ya, terkhusus mohon maaf, sholat Pak. Jangan sampai sholat yang kita lakukan kita nggak paham. Bu, ada seorang ibu bilang tuh, Ustadz, doa minta rezeki gimana sih? Lah ibu nggak pernah minta doa minta rezeki? Enggak, saya nggak tahu doanya gimana Ustadz. Ibu sholat ibu tuh ada doa minta rezeki, masa sih? Yang mana Ustadz? Tuh, Bu, saya nanya sama Bapak Ibu, tuh doa minta rezeki ada pada sholat pada kondisi apa Bu? I'tidal, ruku atau sujud? Pak jawab. Kunut. Duduk di antara dua sujud. Yang lain bengong, mikir yang mana ya? Yang mana ya? 45 tahun kita sholat Pak, 37 tahun Anda sholat, 62 tahun Anda sholat, nggak tahu doa minta rezeki dalam sholat. Masya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masya Allah. Itu kan doa minta rezeki. Si ibu bilang, oh itu saatnya saya nggak tahu. 40 tahun dia sholat, ibu nggak tahu artinya. Dan mohon maaf, jangan-jangan Anda termasuk di antaranya yang nggak tahu arti wajiburni. Ayo, yang bisa jawab ada hadiah nih, laptop. Ayo, punya siapa nih laptop nih? Wajiburni, apa arti wajiburni Pak? 48 tahun usia kita wajiburni nggak paham itu. Iya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Dia ucapkan aja tapi nggak tahu artinya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Pak, ba'id baini itu dalam sekali maknanya. Hadzal kub, ini namanya gelas. Gelas ini jauh. Hadzal kub ba'idun. Ini gelas jauh. Kalau saya perintahkan jauhkan gelas ini dari saya, itu bahasa Arabnya adalah ab'id hadzal kub minni. Jauhkan gelas ini dari saya. Bahasa Arabnya ab'id hadzal kub minni, pakai fathah di depan Pak, hamzah. Ab'id hadzal kub minni, jauhkan gelas ini dari saya. Tapi kalau perintah saya perintahnya dengan ba'ada yuba'idu, pakai alif setelah ba, maknanya sama, artinya sama, menjauhkan, tapi maknanya lebih dalam. Aba'id dengan ba'id artinya sama-sama jauh, tapi kalau ba'id hadzal kub minni, jauhkan gelas ini sejauh-jauhnya Pak, sampai tidak nampak lagi gelas ini dari pandangan saya. Itu dengan kata ba'ada yuba'idu, ba'id hadzal kub minni, jauhkan gelas ini sejauh-jauhnya dari pandangan saya, jangan sampai kelihatan gelas ini, ayo jauhin. Itu bahasa Arabnya ba'ada yuba'idu. Kalau aba'ada yuba'idu, jauhkan gelas ini masih kelihatan gelasnya, boleh jauhin.
Tapi kalau ba'ada, menjauhkan sampai tidak nampak. Nabi kita mengajarkan satu doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosaku, ya Allah, dari dosa-dosaku sejauh-jauhnya sampai jangan nampak dosa itu dari pandangan mata. Jauhin ya Allah, jauhin. Seperti jauhnya antara timur dan barat, ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dalam banyak dosa, ya Allah, jauhkan dosa itu, ya Allah, jauhkan. Pantas sholat itu menginternalisasi pada diri Rasul, Pak, membentuk pribadi yang indah. Betul ya? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena dirasakan, Pak. Ayo Bapak Ibu, usia Anda yang 35, 37, 42, 45, 5 sekian, Pak, sholat yang kita lakukan pada titik mana Anda nggak paham dalam itu. Katanya pengen masuk surga, sholat berantakan, duhur setengah 4, duhur setengah 3, asar setengah 6, maghrib mepet ke isya, isya digabung sama tahajud, Pak, subuh sampai duha, masya Allah tuh, buat status semoga masuk surga. Enak banget hidup ini ya. Jangan-jangan di surga punya orang dalam, gampang banget itu. Betul ya? Maka ayo nih, pahami agama kita, salami dan maknanya dengan dalam sehingga kita akan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Astagfirullah wa alaikum salam.